teman-teman, selamat datang kembali di channel Electric Mobility. Dan ini ada pemain baru di mobil listrik, namanya Netave. Dia bentuknya kayak hatchback, dimensinya besar, nggak kayak Wuling REV yang kecil. Dan harganya, untuk harga pre-booking, 379 juta. Artinya nggak terlalu jauh nih dari Wuling REV. Tapi seperti apa sih detailnya? Ini dia videonya. Pertama yang paling menarik dari mobil ini adalah soal warna teman-teman. Jadi pilihan warnanya itu cukup lengkap dan lucu-lucu ya. Mungkin kalau buat teman-teman yang perempuan, ini bakal suka warna-warna yang pastel. Karena ada warna hijau seperti ini, lalu di belakang ada yang warna pink, ada yang warna biru, tapi ada yang warna normal juga ya. Ada yang warna putih, ada juga yang warna abu-abu. Jadi pilihan warnanya itu cukup banyak. Dan kalau kita ngeliat dari desainnya, ini memang kelihatan banget mobil listrik karena di bagian depannya ini minim dengan lubang-lubang. Yes, karena sebetulnya dia nggak butuh pendinginan mobil yang terlalu ekstrim. Tapi sebetulnya kalau kita perhatiin lebih detail, di sini ada kisi-kisi ya. Karena di sini, di balik sini dia ada kondensor dan juga radiator. Nah, kan nggak ada mesin ya, radiatornya buat apa? Nah, jadi pendinginan air itu digunakan untuk pendinginan controllernya. Jadi tetap menggunakan radiator dan berpendingin air. Dan kalau kita lihat tampangnya, lampunya udah pakai proyektor ya. Begitu dia modelnya yang LED gitu. Di belakang pun gitu dia sudah menggunakan teknologi LED. Mungkin kalau teman-teman lihat tampangnya dibandingkan Neta U atau Neta S, itu cukup signifikan ya. Ini kayak mobil yang udah tertinggal lama gitu. Tapi kalau yang Neta U dan Netave, dia lebih futuristis. Cuma memang sampai saat ini yang baru diperkenalkan atau dijual meskipun masih pre-booking adalah yang Netave. Sekarang kita geser ke bagian samping. Nah, kalau di bagian sampingnya teman-teman kelihatan ya, dimensinya besar. Jadi ini dengan orang 4 penumpang, bahkan 5 penumpang itu masih bisa lebih nyaman di dalamnya. Dan kalau kita lihat nih ala-ala crossover karena ada cladding-cladding hitam plastiknya di sini. Dan dia untuk sen sampingnya ada di over fendernya. Jadi cukup unik. Udah gitu peleknya, dia ukurannya 16 inci teman-teman. Jadi besar, pilihan bannya juga harusnya lebih banyak ya. Kalau yang 12 inci kayak di Wuling itu kan kayaknya agak susah untuk di aftermarketnya. Gitu. Terus kalau di sini, ini ada port untuk ngecasnya. Ini port casnya ada 2, jadi ada AC, ya, ada DC juga. Jadi ini yang model Type 2, sehingga pengisian baterainya itu bisa lebih cepat. Sebagai informasi aja, kalau yang AC itu dia 8 jam, tapi kalau untuk yang DC dari 30 sampai 80% baterainya itu cuman 30 menit, jadi cepet banget. Nah, di bagian buritannya teman-teman, ini dia lampunya, dia sudah LED semua ya. Dan nggak kelihatan kalau di sini lampu seinnya di mana gitu kan. Kalau di bagian bawah ini untuk lampu mundur nih karena dia warna putih. Sementara di sisi kanannya itu buat rear fog lamp biasanya. Dan di sini sudah ada 2 titik untuk sensor parkir dan dia juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Jadi kalau kita mundur itu bakal lebih praktis. Bagasinya, nah ini dia. Jadi bagasinya cukup besar teman-teman, nggak perlu lipat-lipat jok lagi. Jadi sudah cukup mumpuni, tapi kalau butuh bagasi yang lebih luas lagi, itu tetap bisa dilipat ya. Jadi tinggal tarik aja di sini. Oh, dia langsung bisa agak-agak rata lantai. Cuma kenapa ini ketarik ya? Ini karena dia pakai sistemnya yang menyatu dengan joknya, jadi ini sedikit ketarik teman-teman. Lalu kalau di bagian bawahnya, di sini ada kompartemen kecil ya, cuma emang dia belum dilengkapi dengan ban serep, jadi dia pakai cairan penambal ban seperti itu. Oke, kita coba duduk belakang. Posisinya cukup rendah ya teman-teman, jadi kalau saya yang tingginya 170 cm, pahanya agak ngangkat sedikit. Tapi untuk legroom masih aman lah ya, headroom pun ya walaupun nggak gede-gede banget tapi masih oke lah. Ini karena juga ya
posisinya sedikit lebih rendah, tapi kalau ditinggiin pasti dari headroomnya jadi gak aman sih. Dan di sini bisa untuk 5 penumpang, artinya di belakang bisa bertiga ya. Bahkan udah disediain seat belt 3 titik untuk penumpang tengahnya, lalu dia juga ada Isofix. Jadi kalau buat teman-teman yang punya child seat dengan fitur Isofix bisa langsung colok di sini. Dan kalau bertiga di sini kayaknya sih nggak sempit-sempit banget ya, masih oke lah, tapi akan lebih nyaman mungkin kalau duduknya tetap berdua. Di sini ada kompartemen teman-teman buat naruh smartphone, lalu di sini ada port untuk ngecasnya ya, jadi handphonenya bisa langsung taruh di sini. Seat pocketnya juga ada, tetap 2 meskipun nggak yang gede-gede banget, tapi cukup dalam sih. Secara lebarnya enggak, tapi cukup dalam. Tapi di sini nggak ada untuk kompartemen lagi nih door trimnya nih. Jadi untuk cup holder di sini pun nggak ada, di door trim nggak ada. Jadi mau nggak mau harus taruh di sini nih. Kalau bawa minuman, kalau bawa tumbler sih nggak masalah sebetulnya. Tapi kalau misalnya beli cup coffee gitu ya, kan di plastik. Kalau taruh sini, tumpah lagi. Enak ya, suaranya dep-dep gitu, jadi nggak kayak berasa kaleng banget gitu. Jadi kayaknya tebel untuk platnya, udah gitu peredamannya harusnya cukup baik nih. Dan yang saya suka pertama adalah joknya, udah kulit dan empuk. Asli ini empuk banget ya. Dan di sini kompartemennya baru nih ada nih. Di sini ada cup holder ya, di kanan juga tetap ada cup holder. Bahkan di bawah ini bisa lagi kita naruh cup holder 1 nih. Kalau untuk tempat minum yang kecil. Lalu di sini bisa untuk naruh smartphone, misalnya kayak gini naruhnya. Jadi praktis banget. Di sini juga ada kompartemen tertutup, tapi ya kecil-kecil aja lah. Di sini juga ada kompartemen tertutup yang nggak terlalu besar. Tapi yang kalau kita baru masuk, pasti miss banget sama si ini nih, layar infotainmentnya. Dia gede banget ya. Dan informasinya juga cukup beragam teman-teman. Nggak cuma untuk teleponi, musik, bahkan untuk pengaturan dari mobil juga bisa dilakukan di sini. Kita bisa tahu kondisi baterainya berapa persen, lalu kita bisa, ini ada charging schedule-nya. Jadi ketika misalnya kita udah punya nih ya di rumah, kita mau ngecas, tapi biasanya kan kalau di PLN itu untuk biaya yang diskonnya itu di atas jam 10. Nah ini kita tinggal bisa set aja. Tinggal pulang, colok, nanti nunggu jam 10 dia baru ngisi mobilnya. Lalu untuk di sini juga pengaturan mobilnya, untuk door lock-nya, driving switch-nya, lalu untuk headlight adjuster-nya dia sudah elektris, jadi nggak yang manual pakai knob gitu. Lalu TPMS-nya juga di sini, energy recycling intensity juga ada di sini, speed limiter bahkan ada di sini juga. Jadi semuanya pengaturannya by layar di sini. Tapi di depannya juga tetap ada informasi teman-teman. Jadi speedometer, lalu kondisi baterai, lalu juga jarak yang bisa ditempuh dengan baterai yang tersedia itu bisa dilihat di depan. Jadi mata pengemudi itu bisa tetap fokus. Setirnya kecil, nggak yang gede-gede banget ya. Udah gitu untuk tuas transmisinya ada di sini, ada di kanan seperti tuas untuk lampu. Tapi untuk lampunya sebetulnya ada di bagian sini nih, bagian kiri gitu. Sini juga masih ada kompartemen lagi, jadi kompartemennya cukup banyak ya, di bawah juga ada. Ini emang cukup praktis. Tapi kalau teman-teman nyari untuk parking brake-nya di mana? Nggak ada. Jadi ini sudah serba otomatis ya. Ketika misalnya kita mau jalan, kita gas aja dia langsung auto release. Tapi kalau misalnya ditanjakan tetap ada auto hold-nya. Lalu ketika kita mau parkir, kita tinggal keluar aja, matiin mobilnya, itu langsung otomatis parking brake-nya dia akan aktif gitu. Dan saya sebetulnya penasaran nih, seperti apa sih rasa berkendara dari Netafe ini? Langsung kita cobain. Let's go. Tapi saya pengen kasih tahu dulu teman-teman, jadi emang ini mobil praktis banget. Ketika kita masuk, buka pintu, itu udah mobilnya udah langsung nyala ya, kita jadi nggak usah mencet-mencet tombol lagi untuk nyalain mesinnya atau motor listriknya gitu ya. Dan yang menarik juga adalah soal anak kuncinya, modelnya kayak gini nih, unik banget. Dan ini semacam mainan fidget spinner ya, karena bisa diputer. Jadi hati-hati kalau naruh di rumah, ini
nanti jadi mainan anak-anaknya gitu ya. Nanti hilang lagi kan. Oke, kita set dulu posisi idealnya. Oke, nah ini juga ada energi recycle intensity ya. Jadi ada light, medium, sama high. Ini biasanya untuk pengaruhnya ke energi regeneratif. Dan di layarnya juga ada ya. Kalau light itu angkanya 1, medium 2, dan high 3. Nanti kita cobain satu-satu. Setirnya flat bottom, nggak cuma di bawah tapi di atas udah kayak pusho. Jadi untuk manuvernya kayaknya lebih enak kalau pahanya agak tinggi gitu supaya nggak terlalu kena. Oke, sekarang kita cobain jalan ya. Dan ini tuas untuk transmisinya, dia modelnya ada di sini. Ini seperti Mercy gitu sih ya. Oke, udah ready. Langsung aja kita jalan ya. Oke, ini percobaan pertama untuk bandingkan suspensinya. Nggak keras-keras banget sih. Oke lah. Putaran kemudinya juga enteng banget ya teman-teman. Oke. Wah, sennya bunyinya juga lucu ya. Oke, kita pelan-pelan dulu. Nah, ini kita pengen nyobain energi regeneratifnya. Kalau light ya, kita lepas gasnya, dia masih agak ngeloyor gitu ya. Tapi ketika misalnya kita balik lagi ke coba medium atau high ya, biar sekalian ya. Coba kita gas dan kita lepas lagi. Nah, jadi lumayan lebih terasa sih dibanding sama yang light. Oke, nah ini cuman radius putar juga nggak terlalu bagus nih. Tapi emang karena di sini putarannya cukup sempit ya. Oke, kita cobain lagi. Jadi emang kalau dibanding sama Wuling REV, ini motor listriknya cukup gede teman-teman. Tenaganya 70 kW atau sekitar 95 PS dengan torsi 150 Nm. Nah, tadi saya juga sempat lihat sini ada one pedal operation ya. Coba kita aktifin. Nah, kalau one pedal operation ketika kita angkat, dia agak-agak ngerem sedikit gitu ya. Coba kita gas. Lumayan lah ya. Ini masih ada rasa jambakannya sedikit meskipun ya kita tahu lah nggak seperti mobil-mobil listrik yang di middle up seperti Ioniq gitu-gitu ya. Tapi ini udah lebih dari cukup sih. Dan yang saya rasain juga joknya ya. Ini nggak yang keras-keras banget, jadi masih kerasa empuknya ya. Terutama kalau untuk bagian sampingnya dia cukup tebal juga, sandarannya juga lumayan. Dan uniknya dia ada layarnya di depan sama di kiri. Kalau ini lebih ke untuk pengaturannya, tapi kalau infotainmentnya, tapi kalau informasinya, multi information display-nya itu ada di bagian depan. Nah itu apa aja sih? Biasanya ini lebih ke mode berkendaranya, lalu itu ada posisi transmisi, kecepatan, baterainya, sisa jarak yang bisa ditempuh dengan baterai yang sekarang. Kalau sekarang ini baterainya 94% teman-teman, itu range-nya bisa 364. Oh iya, sebagai informasi juga untuk baterainya, dia kapasitasnya di 40-an kWh dengan jarak tempuh yang bisa sampai 401 km sekali pengecasan. Nah, untuk pengecasannya juga durasinya kalau yang pakai AC charging itu dia di 8 jam ya. Tapi kalau misalnya untuk yang DC, karena ini juga bisa fast charging, itu dari 30 sampai 80% cuma cukup waktu 30 menit aja. Jadi udah lumayan. Dan untuk seharian 400 km itu udah lebih dari cukup sih. Bahkan kita kalau misalnya mau keluar kota yang seperti kayak di Bandung gitu ya, itu ya udah cukup banget sih, bahkan bisa PP gitu ya. Biasanya kalau ke Bandungnya karena agak nanjak-nanjak sedikit lebih boros, tapi kalau pas pulangnya karena banyak turunan, banyak energi regeneratif, jadi bisa lebih hemat lagi dibandingkan dengan berangkatnya, biasanya gitu. Nah, kalau dibandingkan sama Wuling REV gitu ya, gimana sih perbedaan rasa berkendara terutama? Nah,
yang saya rasain juga kalau ini bener-bener rasanya kayak kita nyetir mobil gitu ya. Kalau di Wuling REV kan ketika antara gas sama ngeremnya tuh agak-agak aneh sedikit. Tapi kalau ini bener-bener yang rasanya ya seperti mobil listrik pada umumnya kayak Ioniq gitu misalnya kan. Udah gitu juga soal akomodasinya juga karena besar, jadinya ya bener-bener udah kayak mobil aja. Nah ini kita cobain ada obstacle di sini ya, tanjakan. Oke. Oh nggak mentok ya, karena ground clearance-nya ini cukup tinggi. Oke. Ada auto hold juga, jadi aman banget. Kita gas lagi tanjakan, bukan masalah teman-teman. Oke. Ini bantingan suspensinya sih enak ya, cuman ini kayaknya karena bannya juga anginnya kenceng, jadi ketika kena hentakan awalnya terasa kerasnya. Jadi emang teman-teman kalau kita ngelihat dari fiturnya, lalu dengan rasa berkendaranya, akomodasinya, dan ini kan untuk harga pre-bookingnya 379 juta. Kalau kita bandingkan sama Wuling REV, yang sekarang itu harganya di 299 jutaan gitu ya, nggak nyampe 300. Tapi selisihnya mungkin kita lihat di 80 juta. Si Netafee ini harusnya bisa bersaing sih, artinya dengan akomodasi yang lebih besar, lalu dengan jarak tempuh yang lebih jauh, dengan performa yang jauh lebih kenceng harusnya ya, karena secara tenaga dia bisa 2 kali lipat dari Wuling REV. Cuma tinggal bagaimana nanti Neta meyakinkan si konsumen Indonesia terutama untuk melakukan pembelian gitu, karena nggak cuma dari produknya yang bagus tapi juga jaringan after sales seperti apa, nanti kan orang akan melihat ke arah sananya ya gitu. Ketika misalnya membeli mobil apalagi dengan merek baru, dia harus yakin dulu nih dengan merek itu, kalau nggak dia takutnya udah beli setahun terus APM-nya kabur, pasti kan pusing kan, apalagi ini sebuah mobil listrik. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.